Yang keempat, tanya jawab. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK berbeda dengan informatika. Informatika berbeda dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, kalian harus menggunakan kedua istilah tersebut dengan tepat dan sesuai konteksnya. Teknologi informasi dan komunikasi dan informatika sudah dibahas dan didalami semasa fase SMP. Di bagian ini, beberapa hal yang lebih mendalam tentang informatika yang sering menjadi pertanyaan banyak orang dan mungkin juga pertanyaan siswa kelas 10 akan disajikan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama, apa persamaan dan perbedaan informatika fase SMP dengan fase SMA? Jawabannya, elemen mata pelajaran informatika sama, tetapi pembahasannya akan lebih mendalam dan prakteknya lebih banyak menggunakan komputer dan perkakas yang sesuai dengan bidang yang dipelajari. Proyek yang dikerjakan lebih luas cakupannya dan menuntut siswa menggali permasalahan secara lebih mendalam untuk merancang dan menghasilkan solusi yang efisien dan efektif. Pertanyaan kedua, problem solving. Jadi apa yang akan dilatih untuk diselesaikan pada fase SMA? Jawabannya adalah, jika dalam fase sebelumnya persoalan lebih dikaitkan dengan persoalan sehari-hari, pada fase SMA kita akan membahas kasus-kasus yang lebih bernuansa informatika, artinya yang solusinya lebih mengarah ke solusi yang terprogram, artinya bisa dijalankan oleh komputer. Program komputer yang dibuat semasa fase SMP lebih sebagai program kreativitas, sedangkan program komputer yang akan dikembangkan di kelas 10 akan berupa program komputer yang akan berguna untuk mendukung dalam memodelkan komputasi. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah informatika perlu untuk bidang sosial dan humanitas dan seni? Jawabannya adalah, bidang sosial dan humanitas serta seni juga memerlukan komputer. Kalaupun siswa tidak akan memilih karir menjadi pengembang sistem komputasi, pengolahan data dalam suatu riset sosial akan membutuhkan perkakas pengolahan yang pasti membutuhkan informatika. Perkakas informatika ini disederhanakan antarmukanya sehingga pengguna bidang non-informatika hanya perlu memandang perkakas informatika sebagai black box. Artinya, pengguna bidang informatika tidak perlu tahu detailnya, tinggal memakai seperti banyak pemakai televisi atau kulkas tanpa perlu mengerti rangkaian elektronika di dalamnya. Akan tetapi, memahami struktur dari perkakas dengan baik dan memahami logika pengembangannya akan membantu pengembang perkakas. Sistem sosial banyak dimodelkan dan disimulasikan untuk mengaitkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Simulasi memungkinkan kita melakukan percobaan dengan mengubah-ubah parameter dan melakukan what if analysis atau bagaimana jika. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Apa hubungannya informatika dengan engineering?
Dalam proses rekayasa, insinyur-insinyur menentukan kebutuhan, melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian produk atau artefak. Insinyur sipil akan menghasilkan berupa bangunan, gedung, jembatan, atau lainnya. Insinyur mesin menghasilkan mesin dan engine untuk berbagai alat mulai engine pesawat, mobil, atau alat rumah tangga sederhana. Praktek lintas bidang informatika memberi kesempatan siswa untuk melakukan praktek proses rekayasa yang meliputi analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sebelum mengembangkan produk atau artefak komputasional. Pertanyaan ke-7. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Apakah sama dengan SMP? Ya, masih sama dengan saat fase SMP. Siswa kelas 10 akan mengalami pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran berbasis inquiry. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa secara berkelompok akan membuat karya atau proyek untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, siswa akan melakukan eksplorasi secara mandiri untuk suatu topik yang diberikan oleh guru untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau persoalan dari permasalahan yang ada. Dalam PBL dan IBL, siswa adalah aktor utama di kelas karena diberi kepercayaan untuk belajar mandiri, menemukan ide, berpendapat, berkreasi, dan menyampaikannya ke orang lain. Pembelajaran seperti inilah yang disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses ini akan menumbuh kembangkan siswa menjadi ilmuwan yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengajukan solusi-solusi. Sekarang pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk mengubah praktek pekerjaan dan bahkan kehidupan sehari-hari menjadi digital, yaitu lebih banyak memakai sistem komputer. Hal ini semakin mungkin karena masyarakatnya juga semakin melek digital. Perangkat keras semakin canggih dan justru menjadi murah serta berkinerja tinggi atau powerful. Perangkat lunak semakin mudah dioperasikan dan teknologi juga memungkinkan sistem beroperasi lebih efisien dan memberikan nilai manfaat bagi kehidupan. Pertanyaan ke-9. Apa itu Big Data? Istilah Big Data banyak disebut-sebut. Big Data adalah istilah yang menggambarkan data terstruktur maupun tidak terstruktur yang bervolume besar yang cepat pertumbuhannya. Data tersebut membanjiri dunia digital karena semakin banyak orang mengisi konten lewat aplikasi, misalnya berkomunikasi atau bersosialisasi melalui media sosial. Namun bukan jumlah data yang penting, apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big Data dapat dianalisis untuk selanjutnya dipakai mengarahkan keputusan seseorang, memberikan rekomendasi atau lainnya. Dalam organisasi dan bisnis, Big Data dapat dipakai untuk membantu proses pengambilan keputusan yang strategis dengan menggali halaman web yang dapat diakses secara publik.
Pertanyaan ke-10 atau pertanyaan terakhir. Apa itu artificial intelligence? Semula, kecerdasan buatan hanya dikaitkan dengan robot yang menggantikan peran manusia. Sekarang, kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan robot. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Sebagian besar contoh AI yang kita dengar dewasa ini mulai dari komputer yang bermain catur hingga mobil tanpa awak sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alami. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Nah, jika mesin dapat berupa perangkat lunak saja atau gabungan perangkat lunak dan perangkat keras dapat belajar, tentunya siswa SMA kelas 10 juga bisa belajar jauh lebih baik dari mesin kan? Manusia harus unggul dari mesin karena manusia menciptakan mesin. Anak-anakku yang Bapak sayangi, maaf tadi ada 2 pertanyaan yang belum Bapak sampaikan ya, yaitu mengenai hubungan informatika dengan matematika dan hubungan informatika dengan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, mulai ya. Pertanyaannya, apa hubungan informatika dengan matematika? Matematika adalah akar dari informatika, terutama untuk bidang logika dan matematika diskrit, statistika, dan analisis data. Informatika memadukan teori-teori matematika dan bidang lain dengan prinsip dan teori informatika untuk menghasilkan model komputasi yang dapat disimulasikan dengan komputer. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ke-12 ya, kalau tadi yang ke-11. Apa hubungan informatika dengan ilmu pengetahuan alam? Informatika akan menjadi alat berpikir saat mengembangkan model-model komputasi untuk bidang kimia, biologi, fisika, dan lainnya. Kemajuan sains banyak dicapai dengan kemajuan bidang informatika. Sebaliknya, kebutuhan pemodelan dan komputasi sains juga menyebabkan teknik untuk pengolahan, analisis, dan interpretasi data bagi sains semakin baik. Sampai di sini ya anak-anakku ya untuk pertanyaan dan jawaban pada mata pelajaran informatika. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sehat, sukses buat kalian semuanya.